Halo Sobat Peradaban semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Jonathan Silitonga sebagai host di sini dan juga beberapa anggota dari kelompok 2 di belakang layar. Hari ini kami dari tugas Tim Best Project mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen Pak Fajar Agung Pangestu. Hari ini kami akan membawakan sebuah materi podcast dengan tema itu tentang kenakalan remaja. Ini juga lebih difokuskan dengan 3 materi. Jadi diberikan 3 materinya itu adalah tentang seks bebas, tentang bullying, dan juga tentang narkoba. Dari kelompok kami sendiri, kami mengambil dari bullying karena juga mengingat kasus dari beberapa tahun sebelumnya di Indonesia itu sedang marak kasus bullying di Indonesia. Kami juga terima kasih kepada Kak Amira di belakang layar telah membantu menjembatani hubungan antara kelompok 2 dan juga narasumber. Jadi yang kami undang hari ini adalah dari pihak Forum Anak Pangkal Pinang. Hari ini juga kami ingin bertanya seputar mungkin mulai dari Forum Anak dan juga ke masalah isi tentang bullying. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak semuanya udah hadir menyempatkan diri untuk datang ke podcast kali ini. Boleh nih Kak kenalin sedikit mungkin dari nama dan juga pendidikan terakhir sama jabatan di Forum Anak. Nama aku Khadijah, jadi dipanggil Jojo. Sekarang aku pendidikannya di SMA Negeri 4 Kota Pangkal Pinang, kelas 11. Jabatan aku di Forum Anak sebagai ketua periode 2023-2024. Kalau aku, nama aku Kansa Leandra. Aku sekarang sekolah di SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Aku masih kelas 9. Aku 14 tahun dan jabatan terakhir aku untuk kami kan 2 periode ini sekarang. Kalau periode sebelumnya itu aku masuk ke klaster perlindungan khusus. Kalau tahun ini aku masuk ke divisi Humas sama Kak Coco satu divisi. Di periode sebelumnya? Iya. Enggak, Di periode sebelumnya ketua, selanjutnya ke Humas aku. Jadi sekarang yang jadi ketuanya? Sekarang belum sudah terima jabatan, kita Desember. Jadi sampai Desember aku masih ketua. Tinggal nunggu waktu. Iya, nunggu waktu lengser. Kita langsung masuk aja ke mungkin kita bahas. Untuk dari kami sih belum tahu tentang Forum Anak. Mungkin dari kakak-kakak, Kak Coco sama Kak itu Kansa boleh jelasin nih apa sih sebuah Forum Anak Pangkal Pinang dan juga tujuan dibentuknya. Kalau Forum Anak sendiri itu sebenarnya organisasi yang dibuat sama pemerintah untuk menjembatani antara pemerintah sama anak-anak. Jadi misalnya kita punya aspirasi. Jadi aspirasi anak di Indonesia itu bisa didengar oleh oleh pemerintah, dan yang menjembataninya itu Forum Anak. Jadi Forum Anak ini terkadang dia itu ada waktu pemilihan itu kami biasanya bakal ngelakuin sidang pleno. Sidang pleno itu kami bakal menuangkan aspirasi anak-anak yang sebelumnya telah kami diskusikan bersama. Nah nanti suara anak itu bakal kami kasih ke pemerintah dan nanti pemerintah bakal mendengarkan. Jadi Indonesia ini memberikan peluang atau memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bersuara. Jadi nggak hanya remaja, nggak hanya orang tua, tapi anak-anak juga bisa menuangkan aspirasi mereka ke pemerintah, dan yang menjembatannya itu Forum Anak. Jadi secara nggak langsung itu dari Forum Anak itu hanya untuk mewakili juga ya suara anak-anak dari semuanya. Iya. Jadi kalau semua suara anak itu kita kumpulin mana nih yang paling menonjolnya yang mana. Kita kemarin sampai ada berapa 12 atau berapa gitu ya. Ya, kalau dari per klaster itu kan Forum Anak ini ada 5 klaster. Perlindungan khusus, keluarga, kesehatan masyarakat kayak gitu, dan biasanya per klaster itu diambil sekitar 2 sampai 5 suara. Jadi per bidangnya ya. Jadi baru dari 5 suara tersebut baru kita berikan ke pemerintah. Kalau bicara tentang pemerintah atau memang Forum Anak ini ada gak sih sebuah kepala atau lembaga yang mungkin mengawasi atau menaungi? Ada. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, jadi mereka yang sebagai pengawasnya? Iya, sebagai pengawas. Kalau kita ada apa-apa juga kita manggilnya bunda dan ayah. Jadi kalau kita ada apa-apa kita ngomongnya ke bunda. Yang ngurusin kita semuanya juga bunda. Semua kayak surat dispensasi, semua
semua kerjaan kita ya, kayak kita nanti minggu depan kemana, minggu depannya lagi kemana, itu budaya humas. Termasuk juga untuk biaya ya? Iya, iya, bunda dan ayah itu kayak orang tua kami ya. Iya. Orang tua kami. Tadi kan dibilang ada beberapa nih kepengurusannya, boleh nggak dijelasin? Boleh panjang, boleh pendek sih, terserah dari kakak-kakak semuanya. Perbagian itu sama mungkin tugas-tugasnya ya, dari tiap divisinya, boleh. Kita divisi dulu ya. Saya dulu nggak sih divisi? Aku jelasin. Oh ya, kalau divisi itu kita ada kepengurusan inti, ketua, wakil, sekre, sama bendahara. Terus kalau divisinya itu dia ada 3. Humas, jadi biasanya kalau misalnya kita ada kegiatan, kayak sebenarnya kita ada kegiatan mau perayaan Hari Anak Nasional, nah itu kan harus siapin proposal untuk kerjasama gitu. Nah biasanya itu bidang humas yang bakal ngehubungin kontak personnya. Terus yang kedua itu ada planning program. Sebenarnya kalau program itu dia kita semua bersepuluh, kan forum anak ini ada 10. Jadi kita semua bersepuluh itu sama-sama menuangkan aspirasi, sama-sama diskusi nih mau program apa. Cuman kalau planning program itu dia lebih ke kreatif ya, jadi kayak divisi kreatif. Terus yang terakhir itu ada IT, jadi kalau misalnya ada kegiatan itu yang dokumentasi, itu yang IT. Kalau kebetulan kami juga ada Instagram, sosial media, dan itu biasanya yang mengelola itu yang divisi IT. Dari proker juga yang paling aktif itu IT sih. Soalnya setiap minggu kami ada fun fact anak di media sosial kami, di Instagram. Jadi fun fact apa gitu minggu ini gitu ya, setiap minggu. Jadi paling aktif itu sebenarnya IT. Oh, jadi untuk misalnya kalau ada kegiatan nih pasti ada kan kegiatan dari Iya, forum. pasti ada. Jadi itu juga dari dokumentasi juga bantu-bantu. Mungkin sekian ya. Kebetulan juga kan dari teman kakak kan Kak Amira juga mantan ya sekarang ya. Iya. Apakah memang ada batasan umur dari forum anak itu untuk masuk sampai purna mungkin? Ada batasannya itu 18 tahun karena kami ikutin batas umur anak. Ya anak itu kan sampai 18 19. Ya sampai 18 tahun sampai punya KTP. Nah itu baru kalau udah punya KTP itu udah bukan dianggap anak lagi. Tapi kalau misalnya masih di bawah 17 tahun itu masih dianggap anak. Jadi itu masih bisa untuk forum anak. Kayak misalnya kan kita ini kota ya, forum anak kota. Nanti kalau misalnya mau lanjut ke provinsi itu juga ada batas usianya. Jadi misalnya maksimal itu kelas 10 atau 11 SMA gitu. Jadi untuk mungkin drama yang Kak Amira kan udah kuliah. Jadi untuk yang kuliah itu memang gak bisa ya di umur 18. Enggak, beda apa ya? Udah bukan anak lagi. Hitungannya bukan anak. Iya, kalau misalnya mau masuk ke duta lain kayak duta bahasa gitu banyak kan kalau yang kuliahan. Mungkin udah sih untuk forum anak, udah tahu sedikit mungkin dari struktur dan juga tugas. Kita bisa juga masuk ke dalam kasusnya, karena mungkin ini bullying ini menjadi salah satu kasus yang sulit untuk mati, terutama di Indonesia. Untuk generasi sekarang mungkin usia dari awal di bawah 10 tahun hingga ke belasan itu kan masih banyak tentang perundungan, tentang kasus bullying. Dan juga dari kelompok kami sendiri, kelompok 2 itu ada mengambil sebuah berita itu tentang ada kasus perundungan. Ini bukan membahas tentang di Pulau Bangkasi, tapi ini contohnya saja. Di Pulau Jawa itu di salah satu sekolah, di SD bahkan, ada sebuah kasus perundungan dari anak-anak tersebut. Ada juga bentuk videonya, dikirim di situ, dipublikasiin di YouTube dan juga di berita. Ada anak-anak ditelanjangi dan juga diperlakukan fisik itu. Dan juga secara garis besar nih Kak, sebuah forum anak tanggapannya untuk kasus pembulian atau perundungan ini, atau ada gak sih contoh tindakan yang menurut kami itu gak sengaja tapi termasuk ke dalam perundungan atau bullying? Boleh gak? Banyak. Kalau misalnya kita ngomongin bullying yang gak sengaja gitu, paling sering itu verbal dan lisan. Verbal lisan itu paling sering. Kalau misalnya kita bercanda, misalnya aku berdua sama Kansa bercandain kekurangannya kakak, menurut kami lucu, semua orang ketawa, tapi kakak nggak ketawa, kakaknya diam, kakaknya ngerasa nggak terima. Itu udah tindakan bullying sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomongin bullying itu, apalagi kalau misalnya dia sampai kata kakak itu contohnya maaf ditelanjangi, itu sebenarnya miris banget ya. Apalagi kalau misalnya
pelaku korban itu sama-sama masih anak. Sebenarnya itu miris banget sih kalau misalnya baru didengar aja rasanya udah nyes banget ya, nusuk ke hati. Kayak sebenarnya contoh kemarin yang perundungan itu viral di SD berapa? SD 3. Iya, SD 23 itu menurut Kansa itu parah banget sih, apalagi perundungannya sampai kekerasan, sampai mempermalukan orang itu di depan umum. Jadi kalau misalnya cara pencegahannya itu kita dari Forum Anak itu sering sih kalau misalnya sosialisasi ke SD atau SMP, kita sosialisasi tentang perundungan, apalagi kalau misalnya moral atau etika anak itu dia biasanya ngaruh ya sama apa waktu kita masih muda. Jadi kayak misalnya peribahasa gitu kan ada bilang apa yang kita lakuin waktu muda itulah yang kita dapatkan di masa tua. Jadi kita harus membimbing anak-anak Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA untuk mengetahui perundungan itu apa, dampaknya apa, sebab akibatnya apa. Jadi dari kecil mereka tuh udah punya wawasan kayak oh ternyata perundungan bullying itu dampaknya fatal banget untuk di masa depan. Jadi kita bisa meminimalisir kegiatan perundungan walau memang sulit ya untuk menghapuskan bullying dari Indonesia, tapi setidaknya kita bisa meminimalisirkan kegiatan perundungan sih ya. Dan juga memang nggak pernah hilang sih untuk beberapa tahun kemarin sampai tahun sekarang. Dari Forum Anak sendiri mungkin apakah memang pernah untuk menangani kasus itu, atau ada gak sih bentuk bulian yang paling sering dari Forum Anak dapatkan, atau mungkin dari keluhan dari anak-anak, pernah gak sampai? Kalau aku sendiri di Instagram pribadi aku tuh sering ngebuka bicara anak. Jadi aku sering berinteraksi dengan anak-anak dengan question box di Instagram pribadi aku. Jadi aku tuh menanyakan gimana keseharian kalian sebagai anak, gimana cerita bareng aku gitu kan. Banyak dari sana yang ngadu, kak aku merasa diginiin sama orang tua aku, masa aku begini kak gitu. Masa banyak kan ya yang ngadu itu tentang bullying dari orang tua kan, sebanyakan. Terus juga yang dari sekolah, banyak kan dari sekolah ngadu, aku langsung ngomongin grup biasanya. Gimana kalau kita enggak ke wakil aku dulu, gimana misalnya kita sosialisasi ke sekolah ini, dia ngerasa dia dibully nih, dia ngerasa dia nggak nyaman di lingkungan sekolahnya. Banyak kan sih bully yang verbal sih, banyak kan bisa. Kalau dari orang tua juga banyak kan gak nyaman gitu kalau anak-anak yang ada ke aku ya. Makanya kalau misalnya kita ngomongin perundungan itu peran orang tua itu besar ya sebenarnya, mau dari orang tua pelaku atau orang tua korban itu sama-sama besar. Jadi gimana caranya kita sebagai orang tua, jadi kan anak-anak ini masih memasuki masa-masa pubertas, jadi kita masih labil nih mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus kita lakuin. Terkadang juga emosinya nggak stabil, jadi anak-anak remaja itu rentan banget untuk depresi karena mereka nggak tahu harus ngelakuin apa. Jadi peran orang tua di sini kayak misalnya kita bisa mengajak anak-anak kita, atau misalnya kakak-kakak di sini punya adik di rumah. Kalau misalnya adiknya pulang sekolah atau anaknya pulang sekolah, itu kita bisa ajak sharing bareng, misalnya gimana harinya hari ini. Jadi kalau misalnya anak itu udah merasa kalau kita aman di dekat orang tua, maka dari itu dia bisa menceritain apa yang dia alami di sekolah. Dan kalau misalnya sebagai orang tua kita merasa kalau wah ternyata perlakuan teman-teman anakku di sekolah kayak gini, dan kita harus menindaklanjuti itu gitu loh. Kita harus konfirmasi ke pihak sekolah, kita harus temuin anaknya. Dan itu nggak cuman peran orang tua korban ya, pelaku di sini orang tuanya juga harus berperan. Misalnya kita juga harus memperhatikan anak kita, gerak-geriknya misalnya, apalagi sekarang kita sosial media marak banget ya sekarang. Jadi banyak anak-anak itu, apalagi kita kan masih labil. Jadi kalau misalnya kita lihat video perundungan nih, terus kita merasa oh itu keren, gimana ya kalau aku coba gitu. Anak-anak biasanya kan kayak gitu ya, masih labil. Nah kita sebagai orang tua itu bisa kontrol lewat sosial media. Kayak sekarang kan apalagi udah ada aplikasi kayak Family Link gitu ya. Jadi orang tua bisa ngontrol apa sih yang ditontonin sama anak kita. Terus kita juga bisa cerita-cerita ke anak atau ke adik kita kalau perundungan itu sebenarnya nggak bagus, bullying itu sebenarnya nggak bagus.
Karena bullying itu nggak cuma berdampak pada korban, tapi pelaku juga bakal berdampak sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya dia merundung terus ternyata diviralin videonya. Apalagi jejak digital itu susah banget ya dihapus. Jadi kalau misalnya di masa depan mereka mau kuliah, mereka mau lanjut belajar, mereka mau lanjut cari pekerjaan, itu bakal susah karena jejak digitalnya itu udah ada. Walaupun itu kita bilang kalau itu masih anak-anak, masih bingung apa yang benar apa yang salah, itu sebenarnya udah sulit. Maka dari itu dari kecil kita udah harus ada pemahaman tentang bullying itu ternyata salah gitu. Benar sih, memang di sosial media itu kan memang nggak bisa nih hilang terutama. Dan juga mungkin ada beberapa kasus nih untuk dari mungkin anak-anak yang memang udah dikasih akses oleh orang tua, seperti medsos, memakai HP. Itu kan ada beberapa yang hitungannya memakainya dengan hitungannya positif lah, untuk mengekspresikan bakat, mengekspresikan sesuatu yang mereka suka. Kadang juga dari pihak yang head comment itu ada beberapa yang tidak mau ataupun tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi menurut dari kakak itu, apakah salah sih untuk seorang anak diberikan akses HP itu untuk mengekspresikan dirinya lewat medsos? Apakah sebuah kesalahan? Enggak salah, tapi menurut aku sih sampai sekitaran SMP ya. Anak untuk privasi aku setuju. Ya. Anak punya privasi aku setuju. Cuman sampai dia mungkin SMA lah, SMP kan 9 lah gitu, itu tetap dicek dan dipantau sama orang tua. Menurut aku masih oke-oke aja karena dia masih anak. Terus juga tentang apa isi HP-nya tuh gak harus semuanya dicek maksud aku, cuman harus kayak dilihatin minimal Instagramnya lah, dilihat postingannya apakah ada yang nyeleneh nih, apakah anak ini ada ngepost yang gak benar, terus dilihatin komennya, dilihatin isi DM-nya apakah ada yang ngata-ngatain anaknya, apakah ada yang komen yang gak benar, harus dicek. Karena sebagian anak mungkin ngerasa takut ngadu sama orang tua, takut nunjukin kayak ini ada yang ngatain aku, takut mungkin kan. Jadi untuk orang tua penting sih buat peka dan buat kayak bertindak duluan sebelum anaknya kenapa-kenapa gitu. Jadi menurut aku sampai kelas 9 HP-nya masih boleh dicek anak-anak. Enggak yang sampai semuanya, tapi yang kayak WhatsApp dicek satu-satu. Tapi WhatsApp juga boleh sih, soalnya banyak kan kemarin di platform Twitter, X ya sekarang nyebutnya, itu banyak anak-anak yang masih SD, pas dicek HP-nya, dicek WhatsApp-nya, ternyata chattingan sama orang yang umurnya udah 17 ke atas dan kayak diajakin pacaran, terus disuruh kirim foto-foto yang nggak benar gitu, foto-foto yang ngarah ke porno gitu, dan dia ngikutin karena dia nggak tahu. Coba kalau orang tuanya nggak ada inisiatif buat ngecek HP-nya, nggak tahu, mungkin sampai dia gede, sampai dia video call yang nggak benar, sampai dia fotonya makin kan nggak tahu kita kan. Jadi generasi yang salah. Iya, jadi generasi yang salah. Jadi makanya inisiatif dari orang tua untuk ngecek HP anak itu penting. Jangan yang ngasih HP biar anaknya diem, enggak, jangan gitu. Karena SD pun SD pun dimintain gitu loh. Gimana yang SMP, gimana yang SMA. Lanjut lagi sampai kuliah mungkin. Iya, sampai kuliah gimana? Sampai dia udah puber mungkin. Banyak cowok tuh banyak yang gitu, yang ngincarnya anak-anak. Jadi orang tua please cek HP anak kalian sekarang. Kalau misalnya ngomongin sosial media itu sebenarnya tergantung ke penggunanya sendiri ya, balik lagi ke penggunanya. Kalau misalnya sebenarnya anak-anak sekolah itu nggak bisa lepas dari sosial media deh. Kayak ingat waktu corona kemarin ya, kasus COVID-19 kemarin, itu sampai kita belajar itu pakai sosial media. Jadi sebenarnya sulit untuk anak di era digital sekarang untuk nggak berbaur ke media sosial itu sebenarnya sulit. Dan itu tuh sebenarnya tergantung ke penggunanya sendiri, tergantung ke anak ini pakainya itu dalam hal yang positif atau dalam hal yang negatif. Kalau memang dia gunakannya untuk hal yang positif kayak kata kakak tadi, mereka mengembangkan bakat gitu. Tapi kalau ternyata memang ada yang nge-head comment, terus jatuhnya jadinya perundungan ya. Kalau misalnya iya, kalau misalnya perundungan dari sosial media itu termasuk sebenarnya itu ngaruh ke mental health seseorang. Jadi
kita sebagai orang tua atau kita sebagai ibu tuh bisa cerita ke anak kalau misalnya anak kita ini harus evaluasi diri. Kalau misalnya memang anaknya salah, kita bisa bantu anak kita untuk evaluasi diri. Kira-kira apa yang salah? Kenapa dia bisa di head comment? Kenapa dia bisa dihujat gitu? Tapi kalau memang pada dasarnya dari anaknya itu nggak salah, kita bisa, kalau misalnya sekarang ada fitur ya, kita bisa nonaktifin fitur komen, kita bisa nonaktifin fitur DM. Jadi orang-orang yang head comment itu nggak ada celah untuk menghujat anak kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengembangkan diri, kita mau mengembangkan bakat kita di sosial media, itu sebenarnya nggak salah, itu bagus banget sih. Malah aku setuju sama anak-anak yang pakai sosial media itu untuk ngembangin diri. Misalnya mereka belajar jadi influencer, atau mereka punya bakat di gambar nih, terus dia upload gambarnya ke media sosial. Itu menurut aku keren banget. Tapi kalau memang misalnya ada yang head comment, itu sebenarnya memang menjerumus ke perundungan. Apalagi aku terkadang suka sedih loh kalau misalnya ternyata yang head comment itu ternyata udah 17 tahun ke atas. Kan itu sebenarnya udah gak anak-anak ya. Maka dari itu, kalau misalnya perundungan itu memang nggak bisa kita berhenti, tapi bisa kita minimalisirkan, bisa kita ajarkan di masa depan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak nih yang ngembangin bakat mereka di media sosial, jadi orang-orang di sekitar ini tuh bukannya nge-head comment, bukannya merundung, tapi malah mensupport, malah mendukung. Nah itu bagus banget sih menurut aku. Jadi kalau misalnya memang ada yang head comment, kita sebagai orang tua bisa bantu anak untuk evaluasi diri. Kalau enggak, kita bisa aktifin fitur-fitur kayak misalnya nonaktifin komen, nonaktifin DM gitu. Jadi yang merundung ini nggak ada celah gitu untuk masuk. Dan kita juga sebagai pelaku perundungan itu juga harus evaluasi diri gitu, ngerti nggak sih? Apalagi kalau misalnya ternyata yang kita rundung ini masih anak-anak, masih di bawah 17 tahun, emosinya nggak stabil. Nanti yang ada kita, anak itu sebagai korban itu kalau misalnya memang dia mental health-nya terganggu, kejiwaannya terganggu, sekarang yang mau disalahin siapa gitu? Sedangkan yang head comment itu banyak. Jadi kita minimalisirkan aja perundungan atau bullying dari media sosial gitu. Benar sih, pengaruh luar juga penting ya untuk kembang anak, untuk mengekspresikan diri. Dan juga bahas tentang bullying ini juga bolehlah dari saya sendiri mungkin cerita sedikit. Pas SMA, mungkin SMA dan juga SMP, kakak juga pernah dapat bentuk perundungan ataupun bullying gitu. Mungkin menurut kakak sih nggak masalah ya, ini sifatnya sih kakak bodo amat. Jadi pas SMP itu kakak pernah dibilang, kebetulan ayah kakak nggak pernah ada bimbingan dari ayah, jadi semuanya itu ibu yang bantu semuanya. Ada orang yang bilang maaf yatim gitu-gitu, tapi sebenarnya menurut kakak sih nggak masalah, karena mereka kan nggak tahu kalau dari saya sendiri udah dari kecil itu nggak ada dari bimbingan ayah, jadi semuanya di ibu. Dan ini lebih bermasalah ke orang lain sih, untuk mereka yang punya seorang ayah yang memang menjadi bimbingan, menjadi kepala, atau mungkin sebagai menafkahi juga, kan terasa sakit hatinya nih dikatain yatim seperti itu oleh teman-teman sebayanya. Itu juga untung sih untuk di kuliah ini gak pernah dapat seperti itu, bentuk kata-kata seperti itu. Dan juga mungkin dari kakak, apakah memang ada pernah nih dapat kakak jadi korban pelaku bullying dari itu? Aku sih pas SMP ya, pas SMA, gak tau sih bisa dibilang itu atau enggak. Cuman ini perbedaan lingkungannya lumayan jauh. Di SMP itu aku bener-bener yang kayak extrovert, kayak bener I have a lot of friends. Terus pindah ke SMA, lingkungan baru, itu beneran kaget. Dan aku itu pas MPLS itu niat aku itu menunjukkan diri, kayak karena pas SMP kan aku ikut aktif di organisasi, aktif di mana-mana. Jadi aku mau melanjutkan di SMA juga gitu. Cuma ternyata beda lingkungan, beda responnya. Akunya dibilang dibilang caper, dibilang pick me gitu. Terus juga banyak di catcallingin cowok. Sebenarnya di catcallingin cowok itu risih ya, itu nggak benar, itu catcalling itu nggak benar. Cuman gara-gara di catcallingin itu aku nggak dibilangnya pick me, nggak tahu. Padahal mereka yang mulai kan? Iya, padahal
aku korban catcalling, akunya korban catcalling dari kakak kelas yang cowok-cowok, tapi akunya dibilang caper sama cowok, aku nggak tahu kenapa. Dan itu dampaknya aku pernah nggak masuk sekolah 2 minggu full, 2 minggu 10 hari aku nggak sekolah sama sekali. Karena apa? Karena mental aku kena nggak kuat angkat-angkat, karena aku nggak pernah digituin di lingkungan sebelumnya tuh, aku nggak pernah digituin sama sekali. Pas SMA baru banget masuk, bahkan seragamnya masih pakai seragam SMP, belum kebagian dari seragam SMA, aku udah dapat tindakan seperti itu. Dan itu beneran dijauhin satu angkatan gara-gara itu doang. Jadi aku di SMA kelas 10 itu satu angkatan ngejauhin aku semua, dan yang darinya punya teman banyak sekarang nggak punya teman sama sekali, beneran sendiri. Makanya aku 2 minggu nggak masuk, terus seminggu 5 hari kan sekolah, aku bisa 3 hari nggak masuk, 2 hari yang masuk. Kenapa? Karena itu kena banget mental. Padahal itu cuma verbal ya. Aku mikir Forum Anak juga dapat kasus-kasus bullying yang sampai fisik. Aku mikir fisik gimana ya cara dia balikin mentalnya. Aku cuma verbal aja udah nggak masuk, banyak banget. Aku izin sakit alfa, izinnya banyak banget karena itu mental aku kena banget di situ. Sedangkan yang fisik, kita ngelihat kemarin yang fisik itu kayak, wah ini gimana cara mereka bertahan. Aku bener-bener kayak sedih banget kalau misalnya ada yang dibully secara fisik. Karena aku yang mengalami verbal aja, aku udah ngerasa stres banget, ngerasa depresi banget. Tapi alhamdulillah aku kelas 11 udah bisa survive. Tapi tetap itu kan mengeksplor diri kan. Iya, tetap kayak harus, kalau misalnya dibully itu emang mental kena banget dan kepercayaan diri jadi turun menurut aku ya. Mau seberapa aku kerennya, mau seberapa orang bilang kamu tuh juta anak, kamu keren, kamu di luar gini-gini, tapi kalau di sekolah aku nggak punya teman, aku dijauhin cuma gara-gara aku menonjol, itu aku nggak ngerasa keren sama sekali. Jadi itu kena banget sih menurut aku. Kita harus lebih aware lagi, lebih kayak harus hati-hati dalam bertindak, guys. Jangan kayak ngatain orang, karena kita nggak tahu seberapa sakitnya dikatain itu. Kan itu aja sih. Kalau Kansa pernah? Kalau misalnya perundungan yang benar-benar besar itu, alhamdulillah sih aku nggak pernah ya, Kak. Tapi kalau misalnya kayak yang, maaf ya, contoh kakak tadi bilangnya sering dikatain yatim, kalau Kak Coco sering dikatain pick me, itu sebenarnya termasuk bullying, walau memang orang merasa kayak itu cuma bercanda gitu. Jadi sering banget ya kita kalau misalnya dapat kasus perundungan itu gara-gara orang tuh bercandain kekurangan kita, bercandain lemahnya kita itu di mana, dan mereka nganggep kalau itu tuh lucu. Jadi mereka ketawa tentang kekurangan kita, tapi kita punya kekurangan itu merasa kayak, kenapa kok aku diketawain, aku salah apa gitu. Itu sebenarnya salah banget sih, Kak. Apalagi kalau misalnya anaknya ini mana kalau udah diketawain dia dijauhin, jadi dia makin nggak berani untuk cerita kalau dia nggak nyaman, dia dijadiin bahan ketawa itu dia nggak nyaman. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, menurut aku kalau memang di lingkungan yang kalian di lingkungan pertemanan ya kayak gitu, kalian harus tinggalin lingkungan pertemanan itu, karena itu masuk ke lingkungan pertemanan yang toksik. Dimana kalau misalnya kalian tetap mau bertahan di circle itu, atau kalian mau bertahan di lingkungan pertemanan itu, yang ada mental kalian kena, yang ada kalian jadi stres sendiri, kalian jadi depresi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian bercandain kekurangan kalian, dan mereka nganggap kalau misalnya kamu marah gitu, baperan, skip baperan. Nah itu walaupun memang kita nganggapnya bercanda, itu sebenarnya kita nggak salah. Kalau kita marah itu kita nggak salah, yang salah itu orang yang bikin bercanda tentang kita. Jadi daripada kitanya mental health kita turun, kita lebih baik ke lingkungan pertemanan itu, kita cari lingkungan pertemanan baru yang mungkin lebih sehat. Mental health menjadi melemahkan kita juga sih. Kalau untuk kakak sendiri sih gak masalah ya, karena dari SMP juga udah pernah, SMA pernah lah beberapa, mungkin di kelas 11-12 pernah. Tapi kakak sifatnya bodo amat aja sih. Kalau mereka bercanda ya ketawain aja lah, udah memang gak ada kok. Tapi untuk orang lain yang menjadi masalah, karena mereka juga mendapat seorang ayah itu
penting untuk mental health dari kakak-kakak ini. Apakah ada cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dari mungkin dari forum anak untuk memulai ataupun menghilangkan rasa cemas lah terhadap ini kan korban, kita sebagai korban, gimana sih cara untuk meningkatkan kepercayaan dirinya? Cara untuk meningkatkan kepercayaan dirinya ya dengan cara, kalau aku tuh sebenarnya introvert. Aku lebih suka kalau aku sendiri, kayak lebih nyaman. Menurut aku lebih ke kayak banyakin waktu sendiri, terus juga tenangin pikirannya. Aku selama masuk 2 minggu itu bukan apa-apa, aku kayak lebih tenangin diri. Aku nggak mau dulu ke lingkungan itu, nggak mau dulu masuk ke lingkungan toksik itu, karena aku mikir sekolah itu toksik gitu. Jadi aku nggak mau lihat sekolah aja bawahnya kayak mual muntah, kayak nggak mau masuk ke situ, kayak takut. Itu 2 minggu aku bener-bener yang tenangin diri. Aku ke Palembang. Itu alay banget, itu lebay banget, maaf. Untuk menghilangkan semua pengaruh negatif. Karena aku emang aslinya Palembang kan, jadi aku kayak ketemu sama nenek aku ceritain, terus sekolah gini-gini, aku mau lagi sekolah, aku mau pindah ke Palembang aja. Nenek aku bilang, orang tuh cuma bisa ngomong, mereka mau ngasih kamu makan, emang mereka kayak yang ngebiayain kamu. Kalau kamu mau pindah pun, kalau sama lagi gimana? Kalau nggak ada bedanya gimana? Ya kamu jalanin aja dulu. Dan aku bilang gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia bilang, toh yang tahu diri kamu ya kamu sendiri. Dia bilang gitu. Itu apa paling aku bikin mikir kayak, yang tahu diri aku ya aku sendiri, yang tahu aku caper apa enggak ya aku sendiri, yang tahu kebenarannya aku adalah korban catcalling ya aku sendiri. Sebenarnya itu dari diri kita sendiri juga sih, gimana cara kita harus ikhlas, harus nerima diri kita, dan kita mikir ke depannya, harus jangan yang gara-gara kita dikatain kita langsung sakit, kita langsung kayak gak mau lagi, jangan, kita coba lagi. Jadi jangan pas dikatain kita langsung stop di situ, enggak, kita harus coba lagi, kita coba untuk menerima diri kita dan coba untuk tutup telinga kita. Jadi orang punya mulut banyak, satu angkatan tuh bisa ratusan kan, sedangkan kita cuma punya 2 tangan, 2 telinga yang kita buat untuk nutup telinga kita, 2 telinga kita, gak usah didengerin. Orang tuh emang gitu, emang gak kasih makan, iya kan kak, kakak aja bisa bodo amat kan, kakak aja gak kenapa-napa sampai sekarang, gak cacat, gak kenapa-napa dikatain kan. Ini gak apa-apa, menurut aku kita harus belajar untuk menutup telinga, dan kita belajar untuk bodo amat seperti Kak Jonathan. Jadi jangan dipikirin, jadinya nanti depresi ya kan, jadinya depresi, jadinya ada sampai bunuh diri, banyak kan kasus yang dibunuh sampai bunuh diri. Jadi jangan, menurut aku itu tadi, kita harus menerima diri dan kita ada waktu sendiri juga untuk mikir, untuk break, untuk kayak nggak masuk dulu ke lingkungan itu. Kalau aku sih 2 minggu kelamaan ya guys, jangan yang 2-3 hari aja nggak apa-apa, jangan sampai ke Palembang. Kalau misalnya ngomongin mental health yang rusak, apalagi kalau anak-anak, itu sebenarnya sedih banget ya. Gimana kalau misalnya anak-anak itu mereka masih punya masa depan yang panjang, mereka harus ngejar cita-cita, mereka harus mencari pekerjaan, dan kalau misalnya mental health mereka dirusak sama pelaku-pelaku yang bahkan juga masih anak-anak, itu sedih banget. Jadi kalau misalnya gimana nih kak, kita sebagai korban, kalau misalnya kalau dia orangnya extrovert, itu biasanya dia memang lebih mudah ya, karena dia healingnya itu memang dia lebih mudah bersosialisasi, dia lebih mudah bergaul, dia healingnya bisa ke tempat-tempat yang ramai. Tapi kalau misalnya dia introvert, itu biasanya lebih susah untuk nyembuhin mental health-nya. Jadi gimana caranya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita kalau misalnya kita itu korban bullying? Jadi yang pertama, kita harus keluar dulu dari lingkungan yang bully kita. Kayak yang aku bilang tadi, kalau memang yang bully kita itu dari lingkungan pertemanan kita harus keluar dari situ. Kita harus move dari situ. Jadi kita mulai bisa merubah sedikit demi sedikit. Jadi setidaknya kita nggak jadi korban bullying. Terus yang tahap kedua ini memang sulit ya. Gimana kalau misalnya nyembuhin mental health yang rusak, itu sebenarnya susah banget. Bahkan ada orang yang dia nyembuhinnya itu sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan.
itu karena nyembuhin mental health yang rusak itu susah banget. Kita nggak cuman bisa ngobrol ke orang tua, kita bisa ngobrol ke keluarga, ke kakak, ke adik. Tapi kalau misalnya memang lingkungan keluarga kita nggak mendukung, kita bisa coba move ke psikolog. Karena sekarang alhamdulillah di Pangkal Pinang udah lumayan banyak ya psikolog anak, udah buka praktek sendiri. Jadi kalau memang kita punya mental health yang rusak, kita nggak bisa terus-terusan mikir kalau kita nggak bisa terus-terusan berada di titik terpuruk kita itu, kita nggak bisa. Jadi kita harus move ke kehidupan yang baru, kita harus memulai kehidupan yang baru. Kita bisa healing ke psikolog anak, kita bisa cerita masalah kita. Atau kalau memang kalian nyamannya di mana, kalau misalnya kalian memang nyamannya di me time, jalan-jalan, kalian bisa traveling. Kayak tadi Kak Coco nggak salah kok kalau misalnya kalian mau ke Palembang, kalian mau ketemu nenek, kalian mau me time, jalan-jalan, misalnya kalian mau ke Dufan, itu nggak apa-apa. Untuk nyembuhin mental health kalian itu nggak apa-apa, karena setiap orang itu pasti punya titik capeknya mereka, dan kita nggak bisa diem terus di titik terpuruk kita nggak bisa terus hidup sebagai korban bullying, itu nggak bisa. Jadi kita harus move, kita coba ke psikolog anak, kita coba me time, kita coba traveling, kita coba cari lingkungan pertemanan yang baru. Kalau memang kalian udah move nih dari lingkungan pertemanan kalian yang toxic, kalian cari lingkungan pertemanan baru. Kalian butuh support dari orang-orang yang memang baik ke kalian. Kalian butuh support dari orang-orang terdekat kalian. Jadi kalian harus cari lingkungan pertemanan baru di mana di lingkungan pertemanan itu misalnya teman-teman kalian jadi ngedukung kalian, teman-teman kalian saling cerita pengalaman, teman-teman kalian dukung kalau misalnya kamu ikut organisasi ini, kamu ikut organisasi itu. Jadi kalau misalnya ada dukungan dari orang-orang sekitar, dari teman, dari keluarga, itu bisa ningkatin kepercayaan diri kita, karena kita tahu kalau memang kita tuh nggak sendiri. Jadi kalau memang kalian ada di lingkungan pertemanan yang ngebully kalian bisa move, kalian bisa cari lingkungan pertemanan yang baru. Terus di lingkungan pertemanan itu kalian bisa saling support, kalian bisa saling dukung. Kamu bisa cari bakat, passion kamu di mana, minat kamu di mana. Kalau memang minat kamu ada di organisasi, kamu bisa ikut organisasi. Kalau memang minat kamu di menggambar, kamu bisa cari lomba-lomba menggambar. Kalau memang bakat kamu di media sosial, kalian bisa jadi influencer. Itu menurut aku hebat banget untuk kalian yang bisa sembuh dari mental health yang rusak. Jadi kita tahu kalau mental health rusak itu susah banget disembuhin. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, kita merusak mental health orang lain. Melepaskan diri dari pengaruh luar. Boleh juga kan dari anak menerima keluhan dari anak-anak. Mungkin ini terakhir Kak, untuk salah satu kakak, boleh dari pilih sih. Yang pertama itu harapan kakak untuk forum anak kedepannya, dan satunya lagi untuk harapan kakak terhadap generasi kita sekarang di Indonesia untuk kedepannya. Boleh pilih salah satu. Harapan forum anak kedepannya. Ya boleh. Coba dulu. Harapan aku untuk forum anak kedepannya semoga bisa lebih banyak menampung aspirasi, terus juga banyak membantu, terus juga banyak mewujudkan cita-cita anak, khususnya di Kota Pangkal Pinang ya, karena aku forum anak Kota Pangkal Pinang. Semoga anak-anak di Kota Pangkal Pinang lebih merdeka lagi, lebih bahagia lagi, lebih bisa mengekspresikan diri, lebih semuanya sedih. Pokoknya aku berharap anak-anak di Kota Pangkal Pinang itu selalu merasa nggak sendiri. Kalian punya forum anak, kalian punya duta anak, kalian punya bunda dan ayah. Bunda dan ayah bukan cuma untuk forum anak, tapi untuk kalian semua. Semoga kedepannya forum anak bisa banyak lagi membantu dan mewujudkan segala cita-cita dan menjembati suara anak. Semoga suara anak di Kota Pangkal Pinang ini bisa kami bawa dan didengar oleh pemerintah.
Kalau misalnya harapan untuk generasi muda di Indonesia, apalagi kita ngomong tentang perundungan, marak banget sekarang, masih sering terjadi, bahkan di beberapa tempat itu dinormalisasikan ya perundungan. Terkadang aku suka sedih lihatnya kalau misalnya baca berita, bahkan biasanya di satu berita itu bisa ada 6 sampai 7 kasus perundungan. Itu aku sampai mikir kok marak banget ya terjadi. Jadi aku mohon untuk kita semua, untuk seluruh forum anak yang ada di seluruh Indonesia, forum anak kecamatan, forum anak kota, forum anak provinsi, kita sama-sama membina anak-anak, kita sama-sama membina anak SD, SMP, SMA. Kita sama-sama beri pembekalan tentang bullying, kita sama-sama beri pembekalan tentang perundungan, apa dampaknya bagi korban, apa dampaknya bagi pelaku. Karena perundungan di sini nggak cuman berdampak besar bagi korban, tapi pelaku juga bakal berdampak besar. Kita bakal dapat jejak digital. Itu sebenarnya hal yang miris banget, dan perundungan itu atau bullying itu nggak bisa kita normalisasikan. Jadi ayo kita bekalin sama-sama anak-anak Indonesia mengenai perundungan, dampaknya apa. Jadi walaupun memang kita belum bisa menghentikan rantai perundungan, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir perundungan. Kita bisa misalnya dari minggu ini ada 7 kasus, minggu depan berkurang jadi 3 kasus, minggu depannya lagi berkurang jadi 2 kasus, minggu depannya lagi berkurang jadi 1 kasus. Jadi setidaknya kita bisa meminimalisirkan. Kita juga harus merangkul korban-korban bully. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada korban bully makin kita jauhin. Kita harus merangkul korban bully itu. Jadi kita harus ajak dia buat tunjukin kalau kamu itu bisa, kamu itu keren, kamu tuh hebat, kenapa mereka harus bully kamu gitu. Jadi aku harap untuk generasi Indonesia di masa depan kita bisa mengurangi angka perundungan, kita bisa mengurangi angka bullying, sehingga tercipta Indonesia yang ramah anak, tercipta sekolah di seluruh Indonesia yang ramah anak, sehingga apalagi kalau misalnya bullying ini dia ngaruh ke masa depan Indonesia ya. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita pastinya butuh generasi muda yang berkompeten, kita butuh generasi muda yang percaya diri. Maka dari itu kita harus meminimalisirkan kegiatan perundungan biar nggak ada lagi korban, pelaku, atau dampak dari bullying ini tersebut. Kita juga bukan sebagai pelaku tapi harus sebagai pemutus juga, dan juga semoga untuk forum anak juga semakin maju dalam memutus juga, terutama tentang materi yang kita bahas tentang bullying. Semoga bisa berkurang lah di Indonesia, karena memang jumlah anak Indonesia juga banyak, setiap kasus juga pasti berbagai macam lagi setiap tahunnya. Mungkin sekian Kak, terima kasih udah sharing-sharing dari forum anak Pangkal Pinang, udah nyempetin waktunya juga. Dan di belakang layar juga terima kasih kepada kelompok 2, Reza Amelda, Bagus, Andi Rizky, dan juga Salwa. Terima kasih juga ke Amira udah membantu untuk menjembatani antara kelompok 2 dan juga dari forum anak. Saya Jonathan Silitonga dari kelompok 2, kami pamit dan sampai jumpa. Dah.